Shalom, Tuhan Yesus sudah mendati. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat, tanggal 18 Oktober 2024. Ya, saya mendalam firman Tuhan 3 Yohanes pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Dari Penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Ayat yang ke-15. Damai sejahtera menyertai engkau, salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini, ya, Jumat tanggal 18 Oktober 2024, mengingatkan kita semua, ya, di Injil 3 Yohanes 1 ayat yang pertama, dari Penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Ya, jadi kita dikasih oleh Tuhan hidup dalam kebenaran. Ya, kebenaran berasal dari firman Tuhan, berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi kalau ada orang suka baca Alkitab setiap hari, hidupnya pasti berubah. Ya. Sudah pasti berubah, saudara. Ya. Karena dia membaca firman Tuhan. Ya. Hidup dalam kebenaran. Ya, Tuhan sudah mengasihi kita. Ya, Dia kasih kita kerja, tempat tinggal, kesehatan, dan masih banyak lagi. Ya, jadi kita harus memuji-muji Tuhan. Makanya Mazmur 150 ayat yang ke-6, segala yang bernafas memuji Tuhan. Segala yang bernafas. Ya. Kita sebagai manusia, kita harus memuji Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi hidup ini singkat di dunia ini. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Makanya Mazmur 90 ayat yang ke-10, masa hidupmu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, kalau lebih daripada itu susah menderita, kesukaran. Ya, ada banyak penderitaan. Ya, jadi sekaranglah waktunya kita harus memuji Tuhan, kabarkan firman Tuhan. Ya. Doain orang sakit disembuhkan Tuhan Yesus. Ya. Saya dipilih Tuhan, saya dipakai Tuhan. Tapi ibu juga bisa. Asal ada kemauan, ada niat, pasti bisa. Iblis tidak mau begitu. Iblis maunya kita ikuti dia, kemudian kita cerita tinggi, sombong angkuh, iri dengki, ya, menyembah ilah-ilah lain, menyembah bulan matahari, menyembah orang mati, ya, menyembah batu kayu, itu tidak diperlukan lagi. Ya, kita harus menyembah Tuhan Yesus Kristus dalam segala hal. Kemudian kita baca di 3 Yohanes 1 ayat yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi kita berdoa, ya, kepada orang-orang sakit supaya dia baik-baik saja, sehat-sehat saja. Ya. Kalau ada karyawan, doain majikannya, ya, supaya dia sehat kalau dia sakit. Ya, demikian sebaliknya juga. Ya. Orang tua doain anaknya supaya sembuh, anak doain orang tuanya kalau sakit sembuh. Ya, maksudnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, supaya sehat, jiwanya sehat, ya, dan baik-baik saja. Ya. Jadi hidup ini harus jadi berkat. Ya. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan padanya. Jadi kita harus menaruh harapan kepada Tuhan. Ya. Baik yang terkecil, sedang maupun yang terbesar. Ya. Karena Tuhan Yesus adalah sumber segala berkat, segala pengasih, pemurah, penyayang. Alkitab pengasih dan penyayang, Bapak Saudara. Mazmur 103 ayat yang ke-8. Allah itu pengasih, penyayang, dan pemurah. Ya, jadi kita bangga punya anak, juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kemudian kita baca di 3 Yohanes 1 ayat yang ketiga, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu
dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Jadi memang kita hidup dalam kebenaran. Ya, jangan hidup dalam kegelapan lagi. Ya. Dunia kegelapan, dunia pesta pora, ya, dunia sekuler. Ya. Kita harus tingkatkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Saudara, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Lebih bagus cerita firman Tuhan daripada cerita yang lain-lain. Tidak ada gunanya, malah kita rugi, buang energi, pusing, stres, ya. Waktu, karena cerita yang lainnya, makan pun tidak kenyang. Coba kalau kita cerita firman Tuhan, ya. Terlambat makan juga tidak apa-apa. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena Matius 4 ayat 4, makananku ialah firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Ya. Kenyanglah kita kalau kita cerita firman Tuhan. Ya, itu iman kita itu yang menyala-nyala. Ya. Roma 12 ayat yang 11. Iman kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Ini mau apa itu? Ya. Jadi banggalah kita punya Tuhan yang luar biasa. Yesus Kristus. Ya. Kemudian kita baca di 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat. Jadi kita jangan meniru yang jahat. Tirulah yang baik. Ya. Jangan meniru orang yang buat jahat. Ya. Hindari semua itu. Ya. Kita harus meniru contoh-contoh di Alkitab. Ya. Kurangi dosa, jauhi kejahatan. Ya. Itu kita tiru sih. Kita tiru Tuhan Yesus langsung. Ya. Tumpang tangan kepada orang sakit sembuh. Ya, di Alkitab sudah ada imanmu yang menyelamatkanmu sakit penyakitmu. Ya, kita tiru semua itu. Ya. Tuhan Yesus sudah ada dalam hati kita. Kalau kita mengundangnya, dia datang. Aku adalah pintu masuk, pintu keluar. Jadi kalau kita undang Tuhan Yesus, tentu datang dia. Kalau kita tidak undang dia tidak mungkin datang. Ya. Orang di dunia ini banyak manusia sangat membutuhkan panggilan Tuhan. Jadi kita harus undang Tuhan. Ya, dalam segala hal. Ya, kalau mau panjang umur, sehat, mau diberkati. Ya, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Jadi bagi siapa yang berbuat baik, tentu ia berasal dari Tuhan. Sudah pasti itu, karena dia berbuat baik. Mengasihi orang lapar, orang haus, kasih minum dia. Itu berbuat baik. Ya. Tolong menolong, saling kasih, ya. Saling doa. Itu berbuat baik. Tentu orang itu berasal dari Allah. Ya. Ini luar biasa ayat firman Tuhan. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jadi bagi siapa yang berbuat jahat, dia tidak pernah melihat Allah sampai selama-lamanya, sampai dia mati. Dia tidak pernah melihat Allah karena dia berbuat jahat. Mungkin dia suka lihat setan. Setan bawa dia ke neraka, mati sia-sia, dibakar di sana. Api yang menyala-nyala. Lebih bagus kita berbuat baik, kita melihat Allah. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Jadi kita menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Ya, bersaksi. Ya, apa yang kita dapat, kita alami bersaksi. Ya, itu luar biasa Bapak Saudara. Ya, jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita semua supaya kita mengerti. Ya, 3 Yohanes 1 ayat yang 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang baik, yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Ya, jadi kita harus berbuat baik. Ya, karena kita adalah anak Allah. Kemudian di ayat yang terakhir 3 Yohanes 1 ayat yang ke-15, damai sejahtera menyertai engkau. Ya, kita harus memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera langsung dari Tuhan Yesus Kristus kepada anak-anak umatnya. Ya, domba-domba, kita adalah domba-dombanya. Itu kita harus memiliki damai sejahtera.
memiliki Tuhan Yesus Kristus. Salam dari sahabatmu, sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Sampaikanlah firman Tuhan. Saya setiap hari sampaikan firman Tuhan di Besegar. Ya, tiap hari WhatsApp sampaikan sahabat-sahabat. Ya, sampaikanlah firman Tuhan. Ya, satu persatu di WhatsApp, di Messenger, bikin konten jadi hamba Tuhan. Sampaikan, tidak usah takut. Kita anak Allah ada keberanian, ada kekuasaan. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Ya, kita ada anak Allah diberi kuasa. Ya, terima Tuhan Yesus. Ya, ada kuasa di situ. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Ya. Jadi anak Allah ada kuasa. Yang saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan Jumat 18 Oktober 2024 di Injil 3 Yohanes 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih yang kukasihi dalam kebenaran. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.